Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan bahas materi rumus perkalian sinus dan kosinus. Nah, jadi untuk setiap sudut alfa dan beta maka akan berlaku beberapa rumus tentang perkalian sinus dan kosinus. Jadi alfa dan beta di sini adalah dua sudut ya. Nah, jadi rumus-rumus apa saja? Nah, berikut rumus-rumus perkalian sinus dan kosinus. Nah, yang pertama itu adalah 2 kali sin alfa kali cos beta sama dengan sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua 2 cos alfa sin beta sama dengan sin alfa tambah beta dikurang sin alfa kurang beta. Nah, kemudian yang ketiga 2 cos alfa cos beta sama dengan cos alfa tambah beta ditambah cos alfa kurang beta. Nah, yang keempat adalah minus 2 kali sin alfa kali sin beta sama dengan cos alfa tambah beta dikurang cos alfa kurang beta. Nah, jadi di sini memang agak banyak, tapi kita bisa menghafalnya dengan sebuah teknik ya, dengan mengingat huruf-huruf depan dari sin dan cosnya. Ini saya bantu mempermudah cara menghafalnya. Nah, seperti ini saja. Nah, kita lihat bahwa di ruas kanan ini dia monoton ya. Sin. Nah, ini sama sin. Jadi dua baris ini sama-sama sinus dan dua baris terakhir ini sama-sama kosinus. Nah, di sini kita lihat sudutnya itu sama-sama alfa tambah beta. Ya, ini sama-sama alfa kurang beta. Nah, sementara di sini sudutnya adalah alfa dan ini beta. Nah, ini hanya perbedaannya hanya di akhir, yaitu dia tandanya berbeda minus 2. Nah, sementara 3 di atas ini hanya 2. Jadi bisa kita ingat seperti ini saja. 2 S tambah S gitu. Nah, 2 S kurang S. 2 C sama dengan C tambah C. Min 2 S sama dengan C kurang C. Jadi kalau misalnya ini bisa kita persingkat jadi seperti ini. 2 SC S plus S 2 CS S min S 2 CC C plus C min 2 SS C min C. Nah, kita bisa buat seperti ini. Nah, ini kita lihat bahwa di sini kan alfa, ini beta. Nah, ini alfa tambah beta, alfa kurang beta. Alfa tambah beta, alfa kurang beta, begitu berikutnya dan begitu seterusnya. Nah, oke. Nah, agar lebih jelas, kita coba gunakan ke contoh soal ya. Nah,
Contohnya adalah yang pertama nyatakanlah dalam bentuk jumlah atau selisih. Nah, jadi ini maksudnya nyatakan dalam bentuk jumlah atau selisih. Nanti soalnya ini adalah akan kita nyatakan dalam bentuk jumlah atau selisih sama seperti rumus di atas. Nah, ini kan ada di ruas kiri ini adalah bentuk perkalian ya, sesuai dengan judul. Itu rumus perkalian sinus dan kosinus. Nah, itu sesuai judul. Nah, jadi perkalian sinus kosinus ini kita ubah menjadi penjumlahan ataupun pengurangan ataupun selisih gitu, jumlah ataupun selisih. Nah, ini akan kita ubah bentuk perkalian, kita ubah menjadi jumlah dan selisih. Nah, perkalian di ruas kiri, jumlah selisih di ruas kanan. Nah, oke. 2 cos 80 sin 50. Kemudian yang B 2 sin 6 alfa sin 2 alfa. Kemudian ini yang C saya ambil 4 sin 4 alfa sin alfa. Saya ambil cos 4 alfa cos 2 alfa. Oke. Saya akan coba jawab. Nah, yang pertama berarti 2 cos 80 derajat sin 50 derajat ya. 2 cos 80 sin 50. Nah, untuk yang bagian A ini sesuai dengan rumus yang kedua. Ini di atas 2CS ya. Berarti 2, nah ini 2CS. Nah, berarti 2CS. Nah, ini sama dengan 2CS tadi sama dengan S kurang S. S kurang S kurang S. Nah, berarti tinggal kita buat aja sin. Nah, berarti di sini yang kita anggap sebagai alfa dan beta adalah 80 dan 50. Ini sebagai alfa, ini sebagai beta. Tuh. Nah, ini sebagai alfa di rumus, ini sebagai beta. Nah, tinggal kita langsung masukkan saja sin alfa tambah beta berarti 80 derajat tambah 50, ini sin 80 derajat kurang 50 sama dengan sin 130 dikurang sin 30. Sin 130 ini kita biarkan seperti ini saja karena memang bukan sudut istimewa. Nah, jadi nah ini saja sin 30. Nah, karena kebetulan sudut istimewa sin 30 sama dengan setengah. Nah, oke, selesai yang bagian A. Jadi ini sudah kita ubah menjadi sin 130 dikurang 1/2. Nah, sekarang kita masuk contoh B. Nah, 2 sin 6 alfa sin 2 alfa. Nah, 2 sin 6 alfa sin 2 alfa ini kalau kita lihat di sini rumusnya adalah 2SS ya.
Nah, sementara yang ada di rumus kita buat adalah min 2 SS. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Kita ingat aja dari sini rumus min 2 SS sama dengan C kurang C. Jadi kalau misalnya kita ambil 2 SS, berarti minusnya ini akan kita lempar ke kanan. Nah, dia jadi minus buka kurung C dikurang C. Nah, gitu. Jadi minusnya kita lempar ke sebelah kanan ya. Nah, sama seperti ini. Nah, berarti di sini ini bertindak sebagai alfa. Nah, ini sebagai beta. Sama dengan minus buka kurung. Nah, ini C kurang C ya. Berarti cos alfa tambah beta 6 alfa tambah 2 alfa dikurang cos 6 alfa dikurang 2 alfa minus cos 8 alfa dikurang cos 4 alfa. Nah, sekarang kita masukkan, dikata kita kali negatif, berarti negatif cos 8 alfa ditambah negatif kali negatif sama dengan positif ya, cos 4 alfa. Tahu, agar lebih bagus kita pindahkan posisinya ya, karena ini yang positif ada cos 4 alfa, jadi kita buat di depan aja, cos 4 alfa dikurang cos 8 alfa. Oke. Kemudian yang C 4 sin 4 alfa sin alfa. Nah, 4 sin 4 alfa sin alfa. Nah, ini sama juga dengan yang bagian B ya. Nah, jadi di sini ada yang sedikit yang berbeda. Yaitu di sini ada angka 4. Nah, ada angka 4. Jadi kita buat dulu, sebenarnya kita ubah dulu sedikit. Nah, kita menginginkan rumus ada angka 2 ya. Jadi kita akan memodifikasi angka 4 ini agar muncul angka 2. Nah, agar muncul angka 2, kita akan mengubah perkalian 4 ini menjadi muncul angka 2. Nah, berarti kita buat 2 kali 2. Nah, 4 itu sama dengan 2 kali 2 kali sin 4 alfa sin alfa. Nah, kemudian ini kita kurung agar masuk di rumus ya. Nah, jadi 2 kali, nah 2 sin 4 alfa sin alfa tadi 2 S sama dengan minus buka kurung C kurang C. Nah, berarti kita akan buat minus buka kurung cos, berarti ini 4 alfa ditambah alfa kurang cos 4 alfa dikurang alfa ya. Oke. Nah, ini minus kita kalikan keluar saja. Nah, ini sudah ada angka 2, jadi minus kali 2 sama dengan minus 2 ya, kali cos 5 alfa dikurang cos 3 alfa. Nah, sama dengan kita kalikan ke dalam minus 2 cos 5 alfa minus 2 kali minus berarti positif 2 cos 3 alfa. Nah, kemudian kita cek posisi 2 cos 3 alfa minus 2 cos 5 alfa. Oke. Kemudian contoh terakhir tuh cos 4 alfa dikurang cos 2 alfa. Nah, ini sebenarnya
kali ya, cos 4 alfa dikali cos 2 alfa. Ini berarti ini C. Nah, tadi rumusnya ini bisa dilihat CC ya, 2CC sama dengan C tambah C ya. 2CC sama dengan C tambah C. Berarti kalau di sini ada C kali C. Nah, ini berarti C kali C. Berarti sama saja dengan C plus C per 2 ya, atau sama dengan setengah kali C plus C tadi. Nah, ini alfa, ini beta, berarti ini jadi setengah buka kurung. Nah, karena dia C kali C ya tadi yang ini ya, jadi setengah kali C tambah C, setengah kali cos 4 alfa tambah 2 alfa tambah cos alfa 4 alfa dikurang 2 alfa cos 6 alfa plus cos 2 alfa. Nah, atau kita kalikan ke dalam jadi setengah cos 6 alfa tambah setengah kali cos 2 alfa. Nah, oke. Sekian penjelasan dari saya di video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.